Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meisha Gracia Sidabariba, kelas A2 semester 6, NIM 1814201061, dan saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kegawat daruratan, tentang obstetrik dan ginekologi postpartum. Yang pertama, definisi masa nifas adalah dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari. Setelah itu, periode postpartum ialah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali keadaan normal sebelum hamil. Masa nifas juga adalah masa sesudah persalinan, dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhirnya ke alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum masa hamil selama berlangsung 6 minggu. Tanda dan gejala yang pertama, peningkatan perdarahan, pembekuan darah dan keluarnya jaringan. Yang kedua, keluar darah segar terus-menerus setelah persalinan. Yang ketiga, nyeri hebat. Yang keempat, peningkatan suhu. Yang kelima, perluasan hematoma. Kemudian, adaptasi fisiologi dan psikologi fisiologi. Yang pertama, involusi rahim terjadi karena masing-masing sel menjadi lebih kecil yang disebabkan karena adanya proses autolisis. Yang kedua, inovasi tempat plasenta, yaitu merupakan tempat permukaan kasar tidak ada rata kira-kira sebesar telapak tangan. Yang ketiga, saluran kencing, dinding kandung kemih terlihat edema sehingga menimbulkan obstruksi dan menyebabkan retensi urun. Patofisiologi dan pathway. Dalam masa postpartum atau masa nifas, alat-alat genitalia interna maupun eksterna akan berlangsung pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan-perubahan alat genital ini dalam seluruhnya disebut involusi. Masa nifas dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, postpartum daini, yaitu keputihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri. Yang kedua, postpartum intermedial, yaitu keputihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, postpartum terlambat, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna. Penata laksanaan yang pertama, observasi ketat 2 jam postpartum. Yang kedua, 6-8 jam pasca persalinan. Yang ketiga, hari ke-12 memberikan KIE, kebersihan diri. Yang keempat, hari kedua mulai latihan duduk. Yang kelima, hari ketiga diperkenankan latihan berdiri dan berjalan. Komplikasi yang pertama, pembengkakan payudara. Yang kedua, mastitis. Yang ketiga, endometritis. Yang keempat, postpartum blues. Kita masuk di asuhan keperawatan pada ibu postpartum. 3 diagnosa yang saya angkat. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik, trauma jalan lahir, epiostomi. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan karena laktasi. Yang ketiga, gangguan integrasi kulit atau jaringan berhubungan dengan luka episiotomi perineum. Analisa data yang pertama, pasien mengatakan nyeri pada luka jalan lahir atau kontraksi uterus, masalah nyeri akut, etiologi, agen injuri fisik. Yang kedua, pasien mengatakan lelah, masalah intoleransi aktivitas, etiologi, kelemahan fisik. Yang ketiga, pasien mengatakan nyeri pada bagian perut serta pinggang masih belum
belum bisa melakukan aktivitas, nyeri di perut sampai ke kelamin. Masalahnya yaitu gangguan mobilitas fisik, etiologi nyeri pasca persalinan. Intervensi keperawatan diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik, trauma jalan lahir, episiotomi. Kriteria hasil: setelah dilakukan ASCEP selama 1x24 jam, diharapkan nyeri berkurang. Yang pertama, mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik infarmakologi untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, intervensi manajemen nyeri, tindakan observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang kedua, terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, fasilitasi tidur dan istirahat, edukasi, jelaskan penyebab periode dan memicu nyeri. Yang kedua, menjelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang pertama, kriteria hasil: setelah dilakukan ASCEP selama 1x24 jam, diharapkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas dapat teratasi dengan indikator pasien tidak lemas, kekuatan otot bertambah, aktivitas pasien dapat kembali normal. Intervensi manajemen energi: yang pertama, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor pola dan jam tidur. Yang kedua, terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Yang kedua, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, edukasi, anjurkan tirai baring. Yang kedua, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Intervensi yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pasca persalinan. Kriteria hasil: setelah dilakukan ASCEP selama 1x24 jam, diharapkan masa keperawatan gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil nyeri berkurang dan dapat melakukan aktivitas. Intervensi, dukungan mobilisasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi intoleransi fisik, melakukan pergerakan, terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini. Implementasi dan evaluasi. Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik, trauma jalan lahir, episiotomi. Implementasi: lakukan pemeriksaan untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas. Berikan waktu istirahat terhadap pasien. Evaluasi: klien mengatakan nyeri pada bekas operasi sudah mulai mengurang. Klien sudah tampak lebih leluasa dalam bergerak, skala nyeri menurun. Masalah nyeri teratasi sebagian, nyeri yang dialami pasien sudah berkurang. Lanjutkan intervensi yang ada, intoleransi aktivitas. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan fisik. Yang pertama, implementasi, periksa apa saja yang menyebabkan kelelahan. Yang kedua, berikan pasien lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Evaluasi: pasien mengatakan sudah tidak merasa lelah. Klien sudah tampak tidak kelelahan, dapat melakukan gerak pasif dan aktif. Masalah intoleransi aktivitas teratasi. Lanjutkan intervensi yang ada. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pasca nyeri persalinan. Implementasi yang pertama,
Periksa apakah ada nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, bantu pasien melakukan pergerakan. Evaluasi, pasien mengatakan sudah dapat melakukan aktivitas yang mengatakan nyeri di perut sudah menghilang. O. Pasien tampak bergerak. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Sekian dari video yang saya paparkan. Jika masih ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berbagai macam fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan atau Profesi Nurse, Fakultas Sastra, Pertanian, dan Fakultas Teknik. Ditunggu ya kedatangannya teman-teman.